Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pertemuan yang ke-58 masih di bayan anwa'in minasyirkil akbar, penjelasan beberapa bentuk syirik akbar, dan kita masih panjang di pembahasan syirkut ta'ah. Ini mentaati makhluk, mentaati ulama atau umara atau mufti atau hakim atau siapa saja dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu disebut dengan syirik dalam ketaatan, karena menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah. Kita mesti taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Halaman 93. Faqad sammallahu kulla hukmin yukhalifu hukmahu bi'annahu hukmul jahiliyati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melabeli setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah dengan label hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamai, melabeli setiap hukum yang menyelisih hukum Allah sebagai hukum jahiliyah. Ini penting. Apa itu hukum jahiliyah? Setiap hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Sehingga tidak masuk di dalam hukum jahiliyah hukum hasil ijtihad para ahli ijtihad. Ya. Hukum hasil ijtihad para ahli ijtihad. Karena yang namanya ahli ijtihad itu dia akan berijtihad ya sesuai dengan tata aturan dan kaidah dalam berijtihad. Dia tidak akan berijtihad kecuali memang sudah tidak mendapati adanya ketegasan, adanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, ataupun dari ijma'nya para ulama, ataupun semisal itu, ya, dari perkataan sahabat, baru berijtihad, yang disebut dengan qiyas. Hasil ijtihad para ahli ijtihad itu tidak masuk ke dalam sebutan hukum jahiliyah. Ya, yang namanya hukum jahiliyah itu hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Sedangkan namanya ijtihad, hasil ijtihad tidak akan menyelisihi hukum Allah. Wong hukum Allah belum diketahui, bagaimana dibilang menyelisihi? Makanya dia ijtihad. Ya, kenapa ahli ijtihad itu hasil ijtihadnya tidak dikatakan menyelisihi hukum Allah? Karena hukum Allah belum diketahui. Ya, hukum Allah belum diketahui, sehingganya ahli ijtihad itu berijtihad. Tapi kalau hukum Allah sudah diketahui, ya, nikah mut'ah itu haram, sudah diketahui hukum Allah dan Rasulnya. Ijma' sudah diketahui, kesepakatan kaum muslimin sudah diketahui dari generasi sahabat.
kemudian orang itu ya berpendapat atau menetapkan hukum menyelisihi keharaman nikah mut'ah. Jadi dia katakan nikah mut'ah itu boleh dengan dalih ijtihad saya mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Salah itu. Ya. Dari awal ucapan dia sudah salah. Dia bilang ijtihad saya enggak salah. Tidak ada ijtihad ketika hukum Allah dan Rasulnya sudah diketahui, sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin, tidak ada ijtihad. Ya. Riba haram. Minum khamr haram. Perjudian haram. Sudah jelas. Ya. Kemudian dia ada orang ya berpendapat boleh. Ya. Minum khamr itu kalau sedikit-sedikit boleh. Minum khamr itu kalau ya musim dingin boleh. Ijtihad saya, kata ijtihad saya ini salah. Kenapa? Hukum Allah sudah jelas, sudah diketahui, sudah jelas. Ya. Tapi ya itulah yang disebut dengan hukum jahiliyah. Ya, itulah yang disebut dengan hukum jahiliyah. Ya. Hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya. Sehingga hukum-hukum fikih yang dimuat oleh para ulama fikih di dalam buku-buku fikih yang ringkas ataupun yang tebal, itu tidak ada ulama menyebut itu sebagai hukum jahiliyah. Ya, tidak ada ulama menyebut itu sebagai hukum fikih. Karena hukum-hukum fikih yang disebutkan di dalam buku-buku fikih para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya adalah hukum-hukum yang besar yang ada di dalam Quran atau hadis Nabi atau yang disepakati oleh seluruh ulama, atau sedikit yang berupa hukum-hukum hasil ijtihad, qiyas dan sejenisnya, dan itu tidak dikatakan hukum jahiliyah. Ya, sehingga jangan terkecoh, ya, karena di pengajian ustadznya menetapkan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, maka terus antum mengatakan oh itu hukum jahiliyah itu. Ya, kunut setiap subuh itu hukum jahiliyah. Tidak, dia keliru ya. Ya, apalagi kalau mengatakan di buku-buku fikih itu banyak hukum jahiliyah. Nah, ini lebih parah lagi. Dia tidak ngerti apa itu hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah kata beliau, kullu hukmin yukhalifu hukmahu. Setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada samallahu ada bi anna hukmul jahiliyah. Allah menyebutnya sebagai hukum jahiliyah. Ya. Qala ta'ala. Jadi sekarang kalau saya tanya, ya, kalau saya tanya hukum tentang ya pendaftaran, hukum tentang pendaftaran tanah-tanah sarana ibadah, ya, harus didaftarkan ke BPN. Itu hukum jahiliyah apa bukan? Hah? Jadi tanah-tanah sarana ibadah itu yang berdiri di atasnya masjid ataupun tempat-tempat ya yang dianggap ibadah oleh agama lain harus didaftarkan di BPN. Ya, harus didaftarkan di BPN. Itu hukum jahiliyah apa bukan? Bukan. Ya, itu bukan hukum jahiliyah. Ya, motor harus punya spion 2. Pengendaranya harus pakai helm dan harus
Harus pakai sepatu, enggak boleh pakai sendal apa? Sendal jepit. Hukum jahiliyah bukan? Bukan hukum jahiliyah. Ya. Kalau di perempatan jalan traffic light merah harus berhenti. Hukum jahiliyah bukan? Loh, tapi sudah ada loh masjidnya, sebentar lagi qomat. Masjidnya sebentar lagi qomat. Ini lampu merahnya lama ini. Ya, hukum jahiliyah bukan? Sebentar lagi sholat loh, Pak. Ketinggalan dia. Bukan ya. Bukan. Ya. Tapi ya, penerbitan izin ya, penerbitan izin produksi wine, produksi vodka, produksi ya minum-minuman keras. Penerbitan izin, hukum ya memberikan izin. Ya, hukum ini menetapkan izin. Ya, produksi apa? Produksi dan penjualan bahkan ekspor vodka, wine dan sejenisnya. Hukum jahiliyah bukan? Hukum jahiliyah. Ya, penerbitan hukum perlindungan profesi perdukunan dan paranormal. Hukum jahiliyah bukan? Hukum jahiliyah. Barakallahu fikum. Nanti ya, ya, bedanya hukum jahiliyah dengan bukan ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Nah, bagaimana Ustaz kalau ya sebagian hukum jahiliyah ya ada kitab undang-undang sebagiannya hukum jahiliyah, sebagiannya bukan. Terus bagaimana statusnya? Ya. Nah, ini yang akan kita baca. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka itu mencari hukum jahiliyah, setiap hukum yang menyelisih hukum Allah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin. Tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, beliau ulama bermadhab Syafi'iyah. Ya, ulama yang hidup 700 tahun yang lalu bermadhabkan Syafi'iyah. Bukunya terkenal di Indonesia, jadi pedoman, jadi pegangan di mana-mana. Tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Dia mengatakan, "Yunkiru ta'ala 'ala man kharaja an hukmillahi ta'ala." Dalam ayat ini Allah mengingkari siapa saja yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, al-muhkam al-mustamil ala kulli khair. Padahal hukum Allah itu ya jelas dan berisikan ya segala kebaikan, an-nahi an kulli syarr, melarang setiap kerusakan. Wa adala ila ma siwahu minal ara'i wal ahwa. Kemudian orang itu keluar dari hukum Allah dan beralih ya kepada selain hukum Allah. Apa itu selain hukum Allah? Minal ara wal ahwa wal istilahat allati wada'aha rijal. Ya, hasil pemikiran ya ataupun keputusan yang sekedar berdasarkan selera ataupun bid'ah ataupun ya teori-teori, ideologi-ideologi yang dibuat oleh manusia bila mustanad min syariatillah, tanpa berpedoman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpedoman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Allah mengingkari orang yang meninggalkan hukum Allah beralih kepada selain hukum Allah. Selain hukum Allah itu apa? Entah itu kesepakatan-kesepakatan, entah itu aturan-aturan, entah itu undang-undang, entah itu ya keputusan-keputusan yang dibuat oleh para tokoh, oleh orang-orang tanpa berpedoman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ya, kalau kitab undang-undang kok yang membuat itu penjajah,
Belanda misalkan, Inggris misalkan, Prancis misalkan, nggak mungkin akan berpedoman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin. Ya. Kama kana ahlul jahiliyati, sebagaimana prakteknya orang-orang jahiliyah dulu, yahkumuna bihi minal jahalati wad dalalat mimma yad'unaha bi ara'ihim wa awahim. Mereka mengadili, mereka menetapkan hukum yang berupa kebodohan-kebodohan dan kesesatan-kesesatan yang mereka buat berdasarkan ara wal ahwa, berdasarkan hawa nafsu mereka dan bid'ah mereka. Ibnu Katsir sebut hukum jahiliyah, hukum yang diproduk oleh orang-orang jahiliyah itu disebut jahalat wa dhalalat. Itu hanyalah kumpulan hasil kebodohan dan kedunguan. Ya meskipun itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan pemikiran, berdasarkan pertimbangan, berdasarkan rapat-rapat dan sebagainya. Hakikatnya itu hanyalah berdasarkan apa? Berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan hawa nafsu mereka. Wa kama yahkumu bihi, itu hukum jahiliyah. Contoh lain lagi apa hukum jahiliyah? Kata Ibnu Katsir, wa kama yahkumu bihi Tatar. Dan sebagaimana juga hukum yang dipakai oleh pemerintahan Tatar, Mongol, pemerintahan Mongol. Dulu kan ada cerita, kan? Mongol itu datang ke tanah Jawa di masa pemerintahan Singosari. Masa pemerintahan Singosari itu tahun berapa? Sebelum 1200, tahun 1200 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2000. Berarti 800-700 tahun yang lalu ya. Pas. Ibnu Katsir bicara tentang Mongol, tentang Tatar. Dan Ibnu Katsir itu hidup 700-800 tahun yang lalu. Pas kan? Sama, ketemu. Maka mayahkumu bihi Tatar. Dan sebagaimana juga contoh hukum jahiliyah itu adalah hukum yang dipakai oleh pemerintahan Tatar. Berupa peminas siasat al-malikiyah al-ma'khudah an malikihim Genghis Khan. Berupa siasat, berupa undang-undang, berupa aturan-aturan politik kerajaan yang diambil dari raja mereka Genghis Khan. Alladzi wada'a lahumul yasik, di mana Genghis Khan ini menulis untuk mereka undang-undang, tata pemerintahan, tata kenegaraan, undang-undang politik yang disebut Al-Yasik. Disebut apa? Al-Yasik. Apa itu isinya? Wa huwa ibaratun an kitabin. Itu adalah kitab majmu'un min ahkamin. Wa huwa ibaratun an kitabin majmu'in. Kitab himpunan min ahkamin, hukum. Kitab himpunan hukum-hukum. Iktabasha min syarai'a syatta, yang dia comot, Genghis Khan comot dari berbagai syariat. Dari berbagai apa? Syariat, berbagai aturan hukum. Kalau bahasa hukumnya apa? Kompilasi. Jadi Genghis Khan itu membuat sebuah kitab himpunan undang-undang atau hukum kompilasi dari berbagai aturan. Ada syariat Islamnya, ada syariat
Tauratnya, ada syariat Injilnya, ada adatnya, hukum adatnya, ada syariat dukunnya, dari berbagai aturan. Ya, minal yahudiyati wa nasraniyati wal millatil islamiyati wa ghairiha. Ya, kompilasi dari undang-undangnya atau aturannya, ya, meswatnya Yahudi atau Nasrani, juga dari Islam. Wa ghairiha, dan dari yang lain-lain, hukum adat di tempatnya dia di Mongol, hukum adat di Cina, hukum adat di Suriah ketika dia ini kan Ibnu Katsir menceritakan Mongol Tatar dipimpin oleh Genghis Khan menyerbu, mengekspansi Suriah, Damaskus. Kemudian membawa kitab himpunan hukum dan undang-undang kompilasi tadi. Ya. Wa fiha, di dalam Al-Yasiq, kitab himpunan hukum dan undang-undang kompilasinya Genghis Khan itu juga katsir minal ahkam, ada banyak hukum, aturan, undang-undang akhadha min mujarradi nadharihi wa hawa, yang dia tetapkan sekedar berpedoman kepada, ya, pandangan dia, hawa nafsu dia. Fasarat fi banihi syar'an mutabba'an. Kemudian Al-Yasiq, kitab himpunan hukum dan undang-undang kompilasi buatan Genghis Khan ini, ya, menjadi syariat, menjadi aturan permanen, ya, yang harus ditaati dan diikuti oleh rakyatnya, oleh keturunannya yang menjadi raja-raja Tatar. Apa yang mereka lakukan? Yuqaddimunahu 'alal hukmi bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah SAW. Mereka, ya, anak keturunan Genghis Khan dan rakyatnya, anak buahnya, pasukannya, ya, pasukan perangnya, ya, mengedepankan Al-Yasiq itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang dipakai adalah apa? Kitab himpunan hukum dan undang-undang kompilasi buatan Genghis Khan-nya, bukan hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan. Bagaimana hukumnya? Hukum orang yang, ya, membuat, kemudian, ya, menerapkan hukum jahiliyah seperti ini. Hukum kompilasi juga seperti ini. Bagaimana hukumnya? Statusnya bagaimana? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Faman fa'ala dzalika minhum." Barang siapa di antara mereka yang melakukan hal tersebut, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Barang siapa di antara mereka yang melakukan hal tersebut, maka dia kafir. Dia singkirkan hukum Islam, kemudian dia ganti dengan hukum kompilasi buatan Genghis Khan tadi, atau hukum jahiliyah. Ya. Siapa yang melakukan hal itu di antara mereka, maka dia kafir. Yajibu qitaluhu. Ya. Penguasa kaum muslimin, pemerintah Islam yang ada, wajib memerangi orang tersebut hatta yarja ila hukmillahi wa rasulih, sampai dia mau kembali kepada hukum Islam. Fala yahkumu siwahu fi qalilin wa katsirin wala katsirin. Ini dia kembali kepada hukum Islam, ya, tidak memutuskan satupun hukum, tidak mengadili satupun perkara, ya, baik sedikit ataupun banyak, perkara sepele ataupun besar, kecuali dengan hukum Islam. Intah kalamu rahimahullah. Ya, selesai kutipan dari perkataan siapa? Ibnu Katsir. Ya, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah yang hidup kurang lebih 700 tahun yang lalu.
Ya. Jadi kalau bahasa kita, Ibnu Katsir itu menangi zaman Mongol, ya, menghancurkan negara-negara Islam. Ya, itu menangi Ibnu Katsir. Ya. Wa mithlul qanunin, kemudian Syekh Saleh beliau berkata, wa mithlul qanunin alladzi dzakarahu 'anit tatar wa hakama bi kufri man ja'alahu badilan min asy-syari'ah al-islamiyah. Ya. Serupa dengan kanun undang-undang yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya. Dari undang-undangnya bangsa Tatar yang kemudian oleh Ibnu Katsir mereka divonis kafir karena menjadikan undang-undang atau hukum buatan Genghis Khan itu sebagai pengganti syariat Islam. Serupa dengan itu adalah al-qawaninul wad'iyah, undang-undang konvensional, ya, undang-undang buatan. Alati ju'ilatil yaum fi katsirin minad duwal hiya masadirul ahkam, yang di zaman ini naswa salam wal afiyah di banyak negeri-negeri di berbagai belahan bumi ini, qawanin wad'iyah, undang-undang konvensional, undang-undang produk manusia itu, ya, dijadikan apa? Masadirul ahkam, dijadikan sebagai sumber hukum. Dijadikan sebagai sumber hukum, dijadikan sebagai panglima tertinggi hukum, ya, di masing-masing negara tersebut. Wa ughiyat min ajliha syari'atul islamiyah, ya, dan demi menerapkan qawanin wad'iyah, undang-undang konvensional, undang-undang produk manusia itu, syariat Islam ulghiyat, disingkirkan. Syariat Islam disingkirkan. Illa fima yasumunahu bil ahwalis syakhsiyah, kecuali sedikit yang mereka sebut dengan ahwal syakhsiyah, ya, undang-undang perkawinan, undang-undang perkawinan, kecuali sedikit mereka sebut undang-undang perkawinan. Ya. Wa dalilu ala kufri man fa'ala dzalik. Apa dalilnya? Kok Ibnu Katsir memvonis kafir orang yang menerapkan, ya, undang-undang jahiliyah yang menyelisihi syariat Islam, yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya kok divonis kafir orang itu? Ya, memvonis kafir satu perbuatan atau pelaku perbuatan itu hak Allah dan Rasulnya. Ya, orang Islam tidak boleh, ya, memvonis kafir kecuali apa yang divonis kafir oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang divonis kafir oleh Allah dan Rasulnya? Sebaliknya, orang Islam juga tidak boleh tidak memvonis kafir apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Kenapa? Karena vonis itu hak Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, ya. Jadi nggak boleh dalam hal tersebut orang sembarangan, ya. Apa dalil kafirnya orang yang, ya, menggunakan hukum jahiliyah? Kata Syekh Saleh, ayatun katsirah. Dalilnya banyak sekali, banyak ayat Al-Qur'an. Minha, diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa qauluhu ta'ala, diantaranya lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat 65. Demi Allah, sekali-kali mereka itu tidak beriman. Demi Allah, sekali-kali mereka itu tidak beriman. Ya,
hatta sampai mereka yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah SAW sebagai hakim fima syajara bainahum, dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kalau engkau sudah dijadikan hakim dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka dan engkau telah putuskan hukumnya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, syaratnya mereka beriman itu mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati mereka atas keputusanmu, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh ya lahir batin terhadap hukum yang telah engkau putuskan dalam persengketaan mereka itu. Jadi ayat Al-Maidah menyebut mereka kafir, ayat An-Nisa menyebut mereka tidak beriman. Wa qaulu ta'ala, dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Al-Baqarah ayat 85. Allah mengingkari, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kufur, ingkar terhadap sebagian lainnya dari Alkitab? Nah, ini tadi ya, kitab himpunan hukum dan undang-undang yang dicontohkan oleh Ibnu Katsir Al-Yasiq ya, yang merupakan kompilasi dari berbagai aturan, undang-undang dan hukum, ada diambil dari Misfatnya Yahudi, Tauratnya Yahudi, Injilnya Nasrani ya, hukum diambil dari hukum Islam, dikompilasi sehingga di situ ada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Dalam kitab himpunan itu ada juga hukum-hukum yang jahiliyah menyelisihi hukum Allah, ada yang di situ merupakan hasil kebijakan atau ijtihad. Padahal Genghis Khan bukan ahli ijtihad. Genghis Khan ahli ijtihad. Nah, itu kena ayat ini. Ayat Al-Baqarah ayat 85 ini. Beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya dari Alkitab. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan, tidak ada hukuman bagi orang yang melakukan itu di antara kalian kecuali khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyadil adzab, lebih parah lagi, nanti di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang lebih berat, neraka. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak akan pernah lalai dari apa yang kalian perbuat. Wa kama qulna qariban, dan sudah kami jelaskan sebelum ini, kata Syekh innahu yajibu tahkimus syariati aqidatan wa dinan yudanullahu bihi, la min ajli talabil adalati faqat. Bahwa menerapkan hukum syariat Islam itu wajib. Ya, itu adalah bagian dari akidah. Itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk mencari keadilan saja. Ya. Bukan sekedar untuk mencari keadilan saja. Seandainya ada ya penguasa satu wilayah, satu negeri, dia setelah banyak menimbang-nimbang, akhirnya demi keadilan, ya demi keadilan saja, kita pakai hukum Islam, kita pakai syariat Islam di wilayah kita. Boleh pakai syariat yang lain, tetapi ternyata setelah saya perhatikan, saya timbang-timbang, hukum yang paling adil itu hanya ada di syariat Islam. Kita pakai syariat Islam sebagai hukum yang kita terapkan di wilayah kita. Ya, meskipun boleh pakai yang lain, pakai syariat yang lain, ya. Tapi untuk mewujudkan keadilan pakai syariat Islam. Ya, ini kafir.
Karena menganggap apa? Ya, boleh menggunakan hukum jahiliyah. Ya, menganggap boleh menggunakan hukum jahiliyah. Ya. Hukum Islam itu hanya sebagai alternatif saja. Ya, ini kafir. Ya. Ini kafir, nasallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama dalam pembatal keislaman. Jadi menerapkan hukum syariat Islam itu bukan sekedar demi keadilan saja. Ya. Tapi juga ada yang lebih besar unsur, yaitu unsur apa? Akidah, keyakinan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wala budda lil 'abdi min qabuli hukmillah. Demikian ya, demikian penjelasannya. Setiap orang itu wajib menerima hukum Allah sawa'un kana lahu am alaih. Baik menguntungkan dia atau merugikan dia. Sawa'un wafaqa hawa am la. Sesuai selera dia atau tidak. Setiap orang itu wajib menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tadi surat An-Nisa ayat 65. Wa qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakun lahumul khiyaratu min amrihim. Al-Ahzab ayat 36. Tidak boleh bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu hukum, satu perintah, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudian mereka ya mencari alternatif hukum yang lain selain hukum yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Haram. Ya, Ahzab ayat 36. Qala ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Al-Qasas ayat 50. Jika mereka tidak mau mentaati kamu, wahai Muhammad SAW, mentaati hukum yang kamu putuskan, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'unahum, tidak lain mereka itu hanya memperturutkan selera mereka, hawa nafsu mereka. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang mempertuhankan seleranya, ya, mencari kepuasan hawa nafsunya bighairi hudan min Allah, tanpa ada, tentu saja tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Salah seorang dari kalian tidak beriman kecuali ya selera dan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Ya, kecuali selera dan hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa, ajaran yang aku bawa. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, makna hadis ini anal insan la yakunu mu'minan kamilal iman wajib. Seseorang itu tidaklah ya sempurna imannya dengan menghadirkan kewajiban dalam keimanannya, hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi Rasul. Ya, sampai dia menjadikan cintanya itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul minal awamir wa nawahi wa ghairiha, baik itu berupa perintah-perintah Rasul ataupun larangan-larangannya. Fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma nahaa anhu. Dia mengikuti ajaran dibawa oleh Rasul, dia akan mencintai apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, dan dia membenci apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Waqad warada al-Quran bimithli hadzal ma'na fi ghairi mawdhi'in. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan seperti ini. Wa dhamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allah aw ahabba ma karihahu Allah. Allah Subhanahu wa taala mencela, ya, Allah Subhanahu wa taala ya menegur keras, mengingkari dengan keras orang yang tidak menyukai apa yang dicintai oleh Allah atau sebaliknya, justru malah mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Ini diingkari dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Batal Islamnya. Muhammad ayat 28.
Hal demikian itu dikarenakan mereka mengikuti ya perbuatan perkara yang mengundang murka Allah dan mereka membenci keridhaan Allah. Akhirnya seluruh amal mereka hilang. Ila anqal, Ibnu Rajab kemudian mengatakan, waqad wasafallahu al-musyrikina bittiba'il hawa fi mawadhi'a min kitabih. Ya, di banyak ayat Al-Qur'an Allah telah ya menyebutkan profil, kriteria, ciri-ciri orang musyrik bahwa mereka itu mempertuhankan selera mereka, hawa nafsu mereka. Faqala ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam. Kalau mereka tidak taat kepadamu wahai Rasul, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwahum. Tidak lain mereka itu hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka, mempertuhankan selera mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang memperturutkan selera dan hawa nafsunya, yang tentu saja itu tanpa petunjuk dari Allah. Wa kadzalikal bid'ah. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan demikian juga bid'ah. Innama tansha' min taqdimil hawa 'ala syara'. Bid'ah baik bid'ah dalam pemikiran, dalam akidah, ataupun dalam ibadah, ataupun dalam muamalah, ataupun dalam ya adab, ataupun bid'ah dalam hukum. Ya, baik itu ketatanegaraan, politik dan sebagainya, ataupun bid'ah dalam manajemen kalbu dan sebagainya, tazkiyatun nafs dan sebagainya. Tidak lain itu muncul dari apa? Taqdimil hawa 'ala syara'. Ya. Dari dia mengedepankan ya selera dan hawa nafsunya atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Walihada sumya ahlul ahwa. Oleh karenanya ya ahlul bid'ah itu disebut ahlul ahwa. Ya. Wa kadzalikal ma'asi. Demikian juga maksiat. Inamatan sya'u min taqdimil hawa ala mahabbati la mahabbati ma yuhibbu. Maksiat itu muncul dilakukan orang karena berangkat dari apa? Pelakunya itu mengedepankan selera dan hawa nafsunya di atas apa? Ya, atas kecintaan, atas apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hubbul ashkhasil wajib fihi an yakuna taba'an lima jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semestinya ya dalam mencintai tokoh-tokoh ya wajibnya itu dia sejalan, selaras mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW. Fayajibu 'alal mu'min mahabbatullah, mahabbatu man yuhibbullah minal malaikati war rusul wal anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin umuman. Orang mukmin itu wajib ya mencintai Allah dan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang saleh. Ya, secara umum. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penjelasan Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah. Ya, dan ini ya mengakhiri apa? Fasal ini. Ya, fasal tentang apa? Syirik dalam ketaatan. Ya, kesyirikan dalam apa? Ketaatan. Kesyirikan dalam hukum. Ya. Dari bab apa? Bentuk-bentuk ya penjelasan bentuk-bentuk atau macam-macam praktek kesyirikan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang pada bab yang lainnya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.